semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi di sekolah dasar. Tetapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Helen Krisanta Mandabayan dengan NIM 2011031312 dari kelas 3F. Dari Fakultas Ilmu dan Pendidikan, Prodi PGSD, Universitas Pendidikan Ganesha. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang memiliki dua dimensi. Datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Perbedaan kongruensi kesebangunan singkatnya adalah dua bangunan datar memiliki sudut atau bentuk yang sama. Selain itu, ukuran dua bangunan itu tidak perlu selalu sama seperti kongruenan sisa. Biasanya kesebangunan disimbolkan dengan simbol seperti yang ada tertera di layar. Kemudian dalam geometri, dua bangun datar atau objek lain disebut saling kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, atau salah satunya memiliki bentuk dan ukuran yang sama dari cerminan yang lain. Berikut contoh gambar bangun datar. Yang pertama, ada segitiga, ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, bela ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, dan segi enam. Kemudian ada contoh gambar kesebangunan dan kongruen. Sebangun bisa dilihat seperti gambar di atas, terus kongruen juga bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera di atas. Kemudian macam-macam bangun datar. Yang pertama, antara lain persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, bela ketupat, dan lingkaran seperti gambar yang bisa dilihat tadi. Kemudian kita masuk pada rumus. Yang pertama ada rumus persegi, kemudian ada rumus segitiga, rumus trapesium, rumus layang-layang, rumus bela ketupat, rumus lingkaran, dan berikutnya kita masuk pada sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, layang-layang terbagi atas dua diagonal yang berbeda ukurannya. Kemudian persegi, semua sisi-sisi sama panjang, semua sudut sama besar, kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Persegi panjang, sisi berhadapan sama panjang, semua sudut sama besar. Belah ketupat, semua sisinya sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonalnya tidak sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Jajar genjang, sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar. Lingkaran memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Kemudian display style atau triangle atau Mataram ABC, triangle Mataram DEF. Pada kebanyakan kasus, dua segitiga dapat disimpulkan kongruen cukup dengan mengecek apakah kedua memenuhi salah dan berikut. Kemudian bentuk atau pranala nonaktif permanen. Segitiga dapat ditentukan lewat sifat kekongruenan dengan menentukan ukuran dua sisi dan sudut diantaranya SAS atau dua sudut sebuah sisi ASA, AAS atau SAA. Namun dua sisi dan sebuah sudut yang tidak diapit seperti SSA dapat menghasilkan dua segitiga yang berbeda. Kemudian kita masuk pada polihedron. Untuk dua polihedron dengan jumlah sisi display style E, jumlah muka dan jumlah sisi yang sama memiliki suatu himpunan paling banyak. Display style E, display style M, pengukuran untuk mengecek apakah sifat kekongruenan keduanya
3, 4 untuk kubus yang memiliki 12 tepi hanya memerlukan paling banyak 9 pengukuran untuk mengecek sifat kekongruenan. Kemudian poligon. Agar dua poligon kongruen, kedua perlu memiliki jumlah sisi yang sama. Juga berarti memiliki jumlah titik yang sama dan memiliki barisan sisi sudut yang sama. Lalu kita masuk pada penjelasan kesebangunan. Sudut-sudut yang bersesuaian atau kongruen kondensi sama besar, cuma perbandingan panjang sisi yang bersesuaian atau berkorespondensi sama. Berbeda kekongruensi, kesambungan singkatnya adalah dua bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama. Selain itu, ukuran dua bangun itu tidak perlu selalu sama seperti kekongruenan. Biasanya kesebangunan dilambangkan dengan simbol. Kata kunci dari kesebangunan adalah kemampuan dalam menentukan sisi-sisi atau sudut-sudut mana yang bersesuaian. Dua bangun yang sebangun tidak boleh dikatakan tidak sebangun hanya karena tidak ditemukan korespondensi titik-titik sudutnya. Berikut beberapa contoh kesebangunan. Jika ada segitiga sama bangun yang ketiga sisinya dinamakan AB dan C, lalu segitiga lain yang memiliki bentuk kecil dengan sisi E, F, dan G, lalu bagaimana bangunan ini bisa disebut kesebangunan? Sisi yang bersesuaian dengan segitiga sisi yang memiliki perbandingan nilai yang sama, yakni sisi AB dengan sisi EF sama dengan AB per EF sama dengan 3,5/7 sama dengan 1/2 sisi BC dengan sisi FG sama dengan PG per FG sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Sisi AB dengan sisi EG sama dengan AC per EG sama dengan 2/4 sama dengan 1/2, sehingga pada akhirnya AB per EF sama dengan BG per FG sama dengan AC per EG sama dengan 1/2. Kemudian segitiga pada permukaan bola. Serupa dengan pada bidang datar, dua segitiga pada permukaan bola yang memiliki kondisi sisi sudut atau ASA saling kongruen. Teorema kongruenan sisi sudut sisi SAS dan sisi atau SSS juga berlaku pada permukaan bola. Selain itu, jika dua segitiga memiliki besar sudut atau AAA yang sama, keduanya sama saling kongruensi. Hal ini perbedaan dengan segitiga pada geometri Euclides karena jumlah ketiga sudut segitiga pada permukaan bola berhubungan dengan ukuran segitiga. Teorema sudut-sudut sisi atau AAS tidak berlaku pada permukaan bola. Seperti pada bidang datar, sisi-sisi sudut atau SSA tidak berlaku pada permukaan bola. Berikut gambar dari sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Sudut yang bersesuaian dari bangun datar memiliki besar yang sama. Lihat penjelasan di bawah ini. Sudut A dengan sudut E per angle EA sama dengan angle E sama dengan 90 derajat. Sudah B dengan sudut F atau angle B sama dengan angle F sama dengan 30 derajat. Sudut C dengan sudut G, angle C sama dengan angle G sama dengan 60 derajat. Kemudian kita masuk pada irisan kerucut. Dua irisan kerucut kongruen jika eksentrisitas dan salah satu parameter mereka yang lainnya bernilai sama. Karena eksentrisitas berhubungan dengan bentuk kesamaan antara keduanya cukup untuk menyimpulkan kesinambungan, sedangkan parameter yang lain untuk menyimpulkan ukuran, karena dua lingkaran, dua parabola maupun dua hiperbola memiliki eksentrisitas yang sama, yakni secara berurutan bernilai 0, 1 dan displacement seperti 2 displacement karet untuk menyimpulkan ukuran.
Pada kasus lingkaran, hal ini dapat berupa radius, diameter, keliling, atau luas daerahnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat.